Halo guys, pada kesempatan kali ini saya Pascalis akan membahas mengenai kehidupan peradaban manusia atau yang dikenal dengan society. Society adalah kebiasaan pola interaksi manusia dalam kehidupan bermasyarakat mulai zaman dahulu hingga saat ini. Peradaban manusia dimulai dari zaman purbakala atau yang biasa disebut dengan Society 1.0. Manusia modern atau Homo sapiens diperkirakan muncul sekitar 70.000 sampai 100.000 tahun yang lalu. Mereka mengalami revolusi secara kognitif atau kemajuan berpikir yang membuat mereka mampu membangun suatu peradaban dan membentuk sebuah nama yang dinamakan masyarakat. Di awal kemunculannya, manusia berkumpul dan bekerja sama dalam suatu kelompok untuk mempertahankan diri dan mencari makan. Mereka menghabiskan waktu untuk berburu berpindah-pindah ke suatu tempat, ke tempat yang lainnya, atau yang biasa disebut dengan nomaden. Pada masa ini, manusia mulai mampu membuat peralatan sederhana dan menggunakan sumber daya alam seperti api yang digunakan untuk memasak dan mengusir binatang buas. Hal ini membuat mereka mampu bertahan hidup di alam liar. Selanjutnya, kemajuan masyarakat di era ini akan mengantarkan ke peradaban berikutnya, yaitu Society 2.0. Masa ini terjadi kurang lebih 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu, di mana manusia mulai menggunakan tanah untuk menumbuhkan makanan dan memburu hewan liar untuk kepentingan mereka sendiri. Inilah yang biasa disebut dengan revolusi agrikultur ataupun bercocok tanam. Revolusi ini terjadi di beberapa tempat di dunia Timur Tengah dan Tiongkok. Berkat revolusi ini, manusia tidak perlu menghabiskan waktu untuk berburu dan berpindah tempat. Pada masa ini, manusia mulai menetap di suatu tempat dan membangun sebuah peradaban atau masyarakat yang jauh lebih kompleks. Manusia tidak perlu khawatir soal pangan sehingga manusia dapat fokus ke hal-hal lainnya seperti ilmu pengetahuan. Dari sinilah mulailah kerajaan bermunculan, berbagai bentuk tulisan diperkenalkan dan populasi manusia semakin besar. Seiring perkembangan waktu dan zaman terjadi perubahan peradaban, yakni Society 3.0. Pada masa ini populasi manusia semakin membengkak dengan adanya kebutuhan pangan, sandang, dan papan menyebabkan manusia melakukan urbanisasi dalam skala besar. Revolusi industri yang terjadi di Inggris pada abad ke-18 menjadi jawaban terbentuknya masyarakat di era ini. Salah satunya ditemukan mesin uap yang digunakan sebagai alat tenun mekanis dan untuk meningkatkan produktivitas industri tekstil. Peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan akhirnya digantikan dengan mesin tersebut. Pola manusia yang terjadinya bercocok tanam dan berternak hewan sekarang bekerja di pabrik-pabrik dengan sistem upah. Kapitalisme menjadi akar dari kemajuan zaman ini. Kemajuan teknologi dan kemajuan ekonomi sekaligus menjadi faktor besar terjadinya kesenjangan masyarakat dan kerusakan lingkungan mulai terjadi. Perubahan teknologi membawa peradaban manusia ke arah lebih maju, atau yang biasa disebut dengan Society 4.0. Era ini bisa disebut sebagai transisi, sebelum semuanya dikatakan era digitalisasi. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang, manusia memasuki era di mana aliran informasi dan data begitu cepat. Jarak, ruang, dan waktu yang semakin hilang. Komunikasi dan koneksi antar manusia menjadi semakin mudah dan lebih intens. Semua data yang dulunya berbasis fisik sekarang berbasis digital dan dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Kemudian mengakses data dan informasi ini menjadikan segala sesuatu lebih transparan seperti kegiatan pemerintahan dan privasi diri kita masing-masing. Seperti contoh, adanya media sosial membuat kontak identitas diri kita dapat dilihat orang lain. Kemudian startup seperti marketplace atau belanja online yang bermunculan menandakan era digitalisasi ini telah dimulai. Ekonomi pun lambat laun bergeser menuju ekonomi digital, di mana segala kegiatan saat ini berbasis internet dan komputer. Para pelaku industri sekarang berlomba-lomba untuk memodernisasi sistem produksi, distribusi maupun pelayanan dengan teknologi yang berbasis internet dan komputer. Pada era ini teknologi mengambil sebagian kecil dari tugas manusia. Dan akan tiba saatnya manusia merubah peradaban dengan mengandalkan temuan dan kemajuan teknologi, kemudian diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari, atau yang biasa disebut dengan Society 5.0. Society 5.0 dapat dikatakan sebagai pengembangan untuk membenahi beberapa masalah yang saat ini sedang terjadi. Karena terlalu cepatnya arus perkembangan teknologi ataupun arus digitalisasi di era masa kini. Pemerintah Jepang menyebut Society 5.0 adalah di mana ruang maya dan ruang fisik konvergen menjadi satu alias terintegrasi dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Semua hal akan semakin mudah. Dengan penggunaan artificial intelligence ataupun AI, kecerdasan buatan akan membantu kita memproses data sehingga kita menerima hasil yang sudah jadi.
Keterbatasan fisik kita akan dibantu dengan robot dan dimudah kendalikan dengan komputer ataupun internet. Dalam Society 5.0, nilai baru yang diciptakan melalui perkembangan teknologi dapat minimalisir adanya kesenjangan antar manusia, terutama masalah ekonomi. Memang sangat terdengar sulit, mengingat saat ini Indonesia masih menjadi negara berkembang, dan masalah tersebut sudah menjadi hal setiap harinya. Jepang sendiri sudah membuktikan sebagai negara dengan teknologi paling maju saat ini, dan berusaha mewujudkan adanya konsep Society 5.0. Society 5.0 merupakan suatu program yang dilakukan bukan semata-mata hanya mengenalkan inovasi teknologi, melainkan apa yang dibutuhkan dari masyarakat. Singkatnya, semua hidup kita akan serba praktis dan otomatis. Visi ini dikatakan akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan masalah-masalah sosial yang saat ini sedang terjadi. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton hingga sampai akhir. See you in the next video. Ay, 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 ay.